membicarakan mengenai bagaimana harga minyak goreng di pasaran masih tinggi maupun untuk mendapatkan minyak goreng pun masih langka di berbagai daerah di Indonesia. Tadi kita sudah sedikit banyak mendengar dari Pak Tulus Abadi, Pak Oke dari Dirjen Perdagangan dan juga Bang Andre Rosiade dari Komisi 6 DPR RI. Bang Andre, kalau Ya, tadi Anda mengatakan bahwa memang seharusnya DMO DPO ini menjadi solusi begitu. Nah, kalau kita lihat sampai saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sampai saat ini. Apakah ini menunjukkan bahwa identifikasi masalahnya berarti memang belum tepat begitu, bukan pada masalah supply dan produksinya, tapi ada unsur lain yang menyebabkan minyak goreng ini masih langka dan harganya masih mahal. ya, memang kalau kita lihat ya Permendak nomor 6 tahun 2022 yang harusnya berlaku efektif di 1 Februari ini adalah seharusnya sebagai solusi bagi permasalahan kelangkaan minyak goreng. Solusi bagi permasalahan tingginya harga minyak goreng. Kenapa? Dalam Permendak nomor 6 tahun 2022 itu kan diatur bahwa 20% bahwa pertama CPO itu harganya ditetapkan sebesar 9.300 per kilogram yang harus disediakan oleh produsen-produsen CPO, pabrik-pabrik kelapa sawit itu untuk didistribusikan ke produsen-produsen minyak goreng. Harganya itu 9.300 per kilogram CPO dan olein itu sebesar 10.300 rupiah per liter. Nah, ini yang menjadi modal produsen minyak goreng untuk memproduksi minyak goreng. Sehingga sesuai dengan harga jualnya 13.500 kemasan sederhana dan 14.000 rupiah kemasan premium. Ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah bagus. Bahkan pemerintah mewajibkan 20% produsen minyak goreng juga sebelum mereka mengekspor 20% itu digelontorkan ke pasar dalam negeri. Nah, dengan produksi kita 16 miliar liter lebih ya, seharusnya ini cukup untuk kebutuhan pasar dalam negeri. Oke. Nah, pertanyaannya Mas Timothy dan seluruh rakyat Indonesia, kenapa kalau stok CPO-nya sudah dipenuhi dengan harga DPO ya, lalu juga ada kepastian 20% digelontorkan, kenapa barangnya masih langka? Lalu kenapa masyarakat masih kesulitan? Dan ini harus betul-betul dibenahi pemerintah. Kenapa? Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Yang mengincar minyak goreng produksi Indonesia ini bukan hanya rakyat Indonesia, tapi rakyat-rakyat Muslim country di berbagai dunia juga akan mengincar harga minyak goreng produksi Indonesia. Dan tentu harga minyak goreng di luar negeri itu jauh lebih menjanjikan cuannya, keuntungannya daripada menjual di dalam negeri. Nah, Pak Oke, Pak Kementerian Perdagangan tidak akan punya waktu lagi. Sekarang sudah tanggal 21 Februari. Pak Oke hanya punya waktu 1-2 minggu ini sebelum ya permintaan luar negeri begitu tinggi. Kalau pemerintah dalam 1-2 minggu ini tidak bisa membenahi rantai distribusi baik pengadaan CPO dan olein yang murah untuk produsen serta distribusinya tidak pas minyak goreng dengan harga yang cukup sesuai dengan HET yang ditetapkan, ini akan menjadi masalah baru lagi Pak Oke. Ya, karena Ramadan sudah dekat, ya seluruh negara Muslim country di seluruh dunia akan mengincar minyak goreng kita. Ini PR besar. Kami di DPR sudah berteriak-teriak ya, sudah mengingatkan pemerintah dari Oktober 2021. Ya, di dalam berbagai rapat kerja Komisi 6 kita sudah ingatkan. Bahkan terakhir tanggal 31 Januari yang lalu kita ingatkan jangan sampai Permendak ini jadi macan kertas dan jangan sampai minyak goreng itu masih goib. Dan ya kita lihat tanggal 21 Februari 21 hari setelah Permendak ini efektif, ya kita masih melihat bagaimana rakyat kesulitan
mendapatkan minyak goreng. Ini PR pemerintah, Mas Timothy. Oke, baik. Mungkin Pak Oke bisa menjawab hal tersebut. Apakah memang ini DMO dan DPO-nya yang belum efektif kah? Atau memang seperti saya bilang tadi, ini menunjukkan bahwa permasalahannya jangan-jangan intinya bukan di situ. Ini menjadi hanya salah satu sisi yang menjadi masalah, Pak Oke. Ya, ini DMO DPO berjalan. Apa yang diperintahkan Pak Andre tadi melalui di RDP pada saat itu kita laksanakan, dan itu memang paling kita harapkan paling efektif, pastikan paling efektif. Tapi sekarang ada jalur distribusi yang tidak lancar. Kami pemerintah sedang menurunkan secara nasional untuk turun mengawal jalur distribusinya. Bila penting, dalam hal ini kami sedang siapkan skema memotong langsung jalur distribusinya, langsung ke pasar rakyat. Tidak lancar ini kalau didetailkan lagi untuk masyarakat gitu Pak Oke, tidak lancarnya memang dihalang-halangi kah atau memang hanya terlalu banyak saja jalur distribusi yang harus dilewati kah atau apa sebenarnya Pak Oke? Tidak, ya artinya memang ini harus diteliti lebih dalam. Tetapi manakala terjadi ada gangguan terhadap distribusi ini, tentu pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap hal tersebut. Oke, nah dampak yang diharapkan dari DMO dan DPO itu 20 hari setelah ini mulai dilaksanakan, apakah memang sudah maksimal segini Pak Oke? Atau memang kita belum merasakan dampak maksimalnya bahwa ini sebenarnya dampak dari DMO dan DPO tersebut masih dalam proses untuk nantinya berdampak hingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan minyak goreng? Atau memang sudah maksimal sehingga distribusi tadi yang saat ini menjadi fokus dari Kementerian Perdagangan? Seperti tadi diterangkan Pak Andre, DMO DPO ini adalah melepaskan ketergantungan harga minyak goreng dari harga CPO internasional. Jadi ini seharusnya udah pasti. Jadi tidak ada alasan lagi untuk produsen minyak goreng bisa melepas harga di atas harga HET. Nah ini tinggal rantai distribusinya yang sedang dibereskan. Tapi sampai saat ini seperti yang kita lihat di paket awal tadi, pada saat masyarakat menerima minyak goreng 17.000 saja, mereka bilang ini sudah lebih murah karena masih di pasaran masih 20.000 lebih. Kalau minyak goreng curah 17.000 sudah tidak masuk akal, berarti ada gangguan distribusi dan itu harus dilakukan tindakan tegas. Oke, apakah ini memang akan dari apa yang didalami oleh Kementerian Perdagangan bersama juga dengan Pemda dan mungkin juga dalam hal ini aparat, ada tindakan kejahatan yang disinyalir terjadi di sini hingga menimbulkan kelangkaan inikah, dan apakah memang sudah terlihat ada tindakan kriminal yang menyebabkan hal ini? Saya kira itu aparat penegak hukum yang berjalan. Tapi saya saat ini sedang memperbaiki rantai distribusi supaya minyaknya segera menggelontor. Kalau ada keran macet, kita ganti kerannya. Oke, karena ini kalau tidak salah kan Bang Andre juga sempat menyatakan bahwa memang tidak harus memang harus tegas begitu Bang Andre, dan Anda sendiri apakah yakin bahwa dalam hal ini ketidaklancaran yang terjadi ini memang ada oknum-oknum yang bermain? Kalau tadi Pak Oke juga mengatakan memanfaatkan, Bang Andre apakah Anda mendeteksi seharusnya ada yang bertanggung jawab atas hal ini dari sisi hukum juga? Ya, kalau memang DMO dan DPO ini sudah berjalan dengan normal, bahwa kebutuhan supply CPO dan olein itu untuk produsen minyak goreng sudah berjalan normal, itu yang pertama. Yang kedua juga 20% produksi minyak goreng sudah didistribusikan di pasar dalam negeri, berarti memang ya ada yang salah. Berarti dugaan ada yang bermain, ada kartel, dugaan adanya penimbun, dugaan ada orang yang ingin mencari untung, itu begitu besar ya, karena dari hulunya sudah dibenahi, produksinya ada, lalu juga barangnya ada. Nah ini memang PR-nya Pak Oke nih, bekerja sama dengan Barreskrim dan KPPU untuk menuntaskan ini. Jangan sampai Pak Oke, sekali lagi ya, situasi sebenarnya kondusif ya. Komisi 6 DPR RI sepenuhnya mendukung langkah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan pemerintah. Dan jangan sampai dukungan
politik yang didapatkan oleh Pak Oke di Komisi 6 di DPR terhadap pemerintah ini jadi sia-sia Pak Oke. Karena sekali lagi kalau ini tidak bisa dituntaskan sampai akhir Februari, ini bulan Ramadan sudah dekat, Mas Timothy ya. Akan susah lagi masyarakat mendapatkan minyak goreng murah. Ya, bahkan mungkin bukan hanya minyak goreng murah yang susah, barangnya juga hilang di pasar-pasar goib gitu loh. Kalau ada yang bermain saat ini tidak ragu-ragu lagi untuk bermain saat itu begitu Tidak ya? ragu-ragu lagi Pak Oke, ya pemerintah bersama kepolisian tangkap, masukin penjara, pasang fotonya, karena jangan sampai rakyat menderita, rakyat semakin tidak percaya dengan pemerintah. Karena ini Ramadan sudah dekat ya Pak Oke. Kalau tidak salah 2 April ini Ramadan sudah masuk. Otomatis di pertengahan Maret ini ya Pak Oke, seluruh permintaan minyak goreng itu meningkat. Karena ya orang mau puasa, semua orang suka goreng-gorengan gitu loh. Dan bukan orang Indonesia juga, bukan hanya warga Indonesia yang butuh. Seluruh orang Islam di seluruh dunia itu membutuhkan. Permintaannya Dan akan bayangkan naik. Mas Timothy, bayangkan sekarang saja kita kesulitan, apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan. Nah ini yang kita ingatkan berulang kali pemerintah untuk serius dan jangan ragu melakukan penegakan hukum. Begitu. Saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, saat ini mungkin masyarakat tuntutannya adalah untuk bisa menstabilkan harga dan bahkan menyediakan minyak goreng saja sampai ke rumah-rumah begitu Pak Tulus. Tapi sebenarnya kan yang diinginkan oleh masyarakat adalah masalah ini tidak terulang lagi. Dan kalau memang ada yang bermain, ya tolonglah ditindak begitu agar tidak ditemui lagi, apalagi kalau tadi Bang Andri mengingatkan ini sebentar lagi bulan Ramadan, ini menjadi salah satu momen. Kalau saya bilang tadi, kalau saat ini saja mereka bermain, tidak akan ada yang menghalangi mereka, niat mereka untuk bermain di bulan-bulan yang sensitif seperti bulan Ramadan, dalam arti sensitif untuk memainkan harga tadi, Pak Tulus. Ya, intinya 2 hal saya kira, bahwa kebijakan hulu dan hilir harus nyambung, ya harus benar. Karena kalau tidak ya pasti akan menimbulkan anomali dan distorsi pasar. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah juga jangan malu kalau misalnya ada kebijakan yang harus dievaluasi. Ya, karena apa? Karena yang terpenting bagi konsumen adalah barangnya ada dan dengan harga terjangkau. Jangan sampai mencoba membuat kebijakan yang katakanlah satu harga yang dianggap populis, tapi kemudian barangnya tidak ada. Itu malah menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih besar. Apalagi di masa pandemi, orang harus berkerumun, bergerombol dan segala macam, itu akan lebih parah lagi. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus juga setelah ditetapkan kebijakan-kebijakan yang di atas kertas bagus, juga jangan malu untuk mengevaluasi itu, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa terjaga affordabilitasnya, aksesibilitasnya, dan kemudian tidak menjadi persoalan-persoalan yang tidak kita harapkan. Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat, sekali lagi bahwa apapun peraturannya begitu Pak Tulus ya, tapi yang penting ini diselesaikan, masyarakat bisa menerimanya dengan baik dan untuk kebutuhan mereka. Nah Pak Oke, mungkin di bagian akhir ini kalau tadi Pak Tulus mengatakan ya jangan menjanjikan sesuatu yang belum tahu apakah akan bisa deliver atau tidak, akan bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Tapi saya yakin bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perdagangan bersama pihak-pihak terkait dalam penyelesaian khususnya jalur distribusi yang Anda sebutkan tadi, mungkin sudah ada proyeksi juga kapan jalur distribusi ini akan mulai lancar dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam proses melancarkan jalur distribusi itu menjadi normal. Apa saja tindakan yang akan diambil untuk bisa setidaknya mulai mendistribusikan minyak goreng yang dimiliki saat ini yang stoknya aman tadi Anda sebutkan ke masyarakat dalam hingga menunggu ini lancar, Pak Oke. Kalau Pak Tulus sudah mengatakan begitu kan berarti saya harus menjawabnya. Saat ini tim Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan bersama Pemda sedang turun ke lapangan untuk membenahi jalur distribusi ini sehingga program minyak goreng yang harga terjangkau ini segera bisa diperoleh oleh masyarakat. Kalau tadi Pak Tulus mengatakannya kalau tidak bisa deliver, yang bisa deliver apa sampai saat ini yang bisa disampaikan ke masyarakat, Pak Oke? Masyarakat harap tenang, jangan panik buying, karena pemerintah tetap akan memastikan harga terjangkau ini tetap deliver.
kita cari dan yang mungkin dirubah itu kan skemanya aja, Ya. kebijakannya saja. Tapi janji pemerintah untuk memastikan mendahulukan kepentingan rakyat dan menyiapkan harga minyak goreng dengan harga terjangkau itu akan tetap. Oke, untuk mereka yang bermain sejauh ini, apalagi yang masih dalam ranahnya Kementerian Perdagangan, mungkin juga bisa mengeluarkan sanksi atau pencabutan izin. Apakah menjanjikan ketegasan juga bagi pihak-pihak yang bermain di sini? Sudah kita lakukan saat ini, sudah mengantri mereka yang meminta izin untuk ekspor kami kunci sebelum banjir di masyarakat. Oke, jadi itu yang akan dipenuhi dulu sebelum memberikan izin untuk ekspor lagi. Baik, kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan kita harapkan bahwa dalam waktu dekat ini masyarakat segera bisa menerima minyak goreng yang mereka butuhkan dan jalur distribusinya lancar dan jangan sampai tersendat lagi. Yang kita inginkan itu, kira-kira Pak Oka. Terima kasih banyak Pak Oka sudah bergabung bersama kami, Bang Andre dan juga Pak Tulus. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga sehat-sehat terus dalam tugas. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya,